Perkenalkan, nama saya Fidelito Taufik Ramadan, NPM 2191. Nah, perkenalkan, nama saya Axel Wijal Badminton, NPM 210501014. Perkenalkan, nama saya Ahmad Windan Muhammad, NPM 22092. Perkenalkan, nama saya Dinda Kurnia Santi, NPM 22036. Perkenalkan, nama saya Salsabila Farana Disanaji, NPM 2239. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia, NPM 2240. Jadi, apa itu aplikasi keselamatan transportasi? Keamanan transportasi adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan atau tindakan yang melawan hukum. Keselamatan transportasi sendiri adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelayakan teknis terhadap sarana dan prasarana transportasi beserta penunjangnya. Aplikasi keselamatan transportasi sendiri memiliki 3 jenis penerapan moda, yaitu yang pertama adalah aplikasi keselamatan transportasi darat, yang kedua aplikasi keselamatan transportasi udara, ketiga aplikasi keselamatan transportasi laut. Dari ketiga jenis penerapan moda tersebut, yang pastinya setiap jenis memiliki urgensi penerapannya tersendiri, yaitu yang pertama terhadap transportasi darat, memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, memiliki urgensi penerapannya, yaitu yang pasti mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi di Indonesia, memastikan kepatuhan pengemudi terhadap rambu-rambu lalu lintas dan regulasi keselamatan, memantau kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi melalui teknologi Internet of Things, memberikan informasi real-time mengenai kondisi lalu lintas dan cuaca kepada pengguna jalan, meningkatkan efisiensi sistem transportasi darat melalui pengawasan digital, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yaitu urgensi penerapan AKT terhadap transportasi udara, yang pastinya memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang manajemen keselamatan penerbangan. Urgensi penerapannya yaitu meningkatkan keselamatan penerbangan dengan pemantauan cuaca dan lalu lintas udara secara real time. Kemudian, mencegah insiden kecelakaan melalui sistem peringatan dini berbasis data penerbangan. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan terhadap standar operasional maskapai dan pemeliharaan pesawat. Kemudian, memberikan informasi kepada penumpang tentang jadwal penerbangan dan kondisi penerbangan secara akurat. Selanjutnya, yang pasti mengoptimalkan kontrol lalu lintas udara dengan mengurangi risiko benturan di udara atau mid-air collision. Selanjutnya, yaitu urgensi penerapan AKT terhadap transportasi laut, memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang standar keselamatan kapal penumpang, memiliki urgensi penerapan, meminimalkan risiko kecelakaan kapal akibat faktor cuaca dan human error, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelayakan kapal, meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas kapal di perairan untuk menghindari tabrakan, memudahkan komunikasi darurat dan kondisi penyelamatan dalam keadaan darurat, mengoptimalkan sistem navigasi dan pengawasan untuk menghindari kecelakaan di jalur pelayaran utama, dan masih banyak lagi. Nah, dari ketiga urgensi penerapan tersebut, masing-masing penerapan aplikasi keselamatan transportasi pada ketiga metode tersebut sangat mendesak untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna. Dengan adanya regulasi yang mendukung, aplikasi keselamatan transportasi dapat diimplementasikan guna mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman dan efisien di Indonesia. Aplikasi keselamatan transportasi darat yaitu semua langkah yang diambil untuk melindungi pengguna jalan yang meliputi pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki dari resiko kecelakaan. Upaya keselamatan ini melibatkan teknologi, peraturan, serta pelatihan bagi pengemudi dan masyarakat. Aspek keselamatan dalam transportasi darat yaitu meliputi 1. Pengawasan lalu lintas
dengan menggunakan kamera CCTV atau sensor untuk memantau kecepatan kendaraan dan mendeteksi pelanggaran. Lalu ada sistem peringatan dan bantuan pengemudi ADAS dengan teknologi seperti pengereman otomatis, peringatan tabrakan, dan lane departure warning untuk mencegah kecelakaan. Lalu dengan penggunaan sabuk pengaman dan helm, yaitu yang merupakan kewajiban bagi pengemudi dan penumpang untuk menggunakan sabuk pengaman dan helm untuk mengurangi cedera saat kecelakaan. Lalu peningkatan infrastruktur jalan dengan pemeliharaan jalan yang baik, rambu lalu lintas yang jelas, dan penerangan jalan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Contoh kecelakaan pada transportasi darat yaitu yang pertama ada kecelakaan bus di Tol Cipali pada tahun 2017. Terjadi kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat melibatkan sebuah bus yang terguling setelah sopirnya mengantuk. Banyak penumpang yang terluka dan beberapa meninggal dunia. Kelelahan pengemudi dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan, sehingga penting untuk mengawasi waktu istirahat dan menggunakan teknologi untuk mendeteksi kelelahan. Berikutnya, kecelakaan truk TNI AL di Jalan Tol Waru, Tanjung Perak. Truk TNI AL menabrak truk trailer yang sedang berhenti di pinggir jalan karena ada masalah dengan rodanya. Diduga tidak menyadari truk trailer itu sedang berhenti dan tidak sempat menghindar karena jarak terlalu dekat, sehingga menabrak bagian belakang truk trailer tersebut. Berikut ada contoh kecelakaan pada transportasi darat lainnya seperti tabrakan kereta dan bus di Martapura 2024 dan supir mengantuk truk terguling di Tol Waru 2023. Berikutnya, aplikasi keselamatan transportasi laut, yaitu bertujuan untuk melindungi kapal, awak kapal, dan penumpang selama perjalanan laut. Dalam transportasi laut, penting untuk mengikuti aturan internasional seperti SOLAS, Safety of Life at Sea, serta menjaga kondisi kapal dan peralatan keselamatan. Berikutnya, aspek keselamatan dalam transportasi laut. 1. Alat pengaman life jacket. Setiap penumpang diwajibkan mengenakan jaket pelampung yang sesuai terutama pada kapal penumpang. 2. Sistem peringatan cuaca dan kondisi laut. Penggunaan radar dan sistem peringatan cuaca untuk meminimalkan resiko cuaca buruk atau gelombang tinggi. 3. Pelatihan dan sertifikasi awak kapal. Awak kapal harus terlatih dan bersertifikat untuk menangani situasi darurat di laut. 4. Kepatuhan terhadap peraturan internasional SOLAS. Setiap kapal harus mematuhi peraturan internasional tentang keselamatan pelayaran. Berikut contoh kecelakaan pada transportasi laut. Yang pertama ada kecelakaan kapal tenggelam KM Sinar Bangun 2018. Kapal motor KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba setelah melanggar batas kapasitas. Kapal tersebut membawa lebih dari 200 penumpang, jauh melebihi kapasitas yang disarankan. Banyak penumpang yang tidak menggunakan pelampung yang menyebabkan banyak korban jiwa. Kecelakaan kapal feri KM Zahro Express pada tahun 2017. Kapal feri KM Zahro Express terbakar saat berlayar dari Muara Angke menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Kebakaran tersebut menewaskan lebih dari 20 penumpang dan menyebabkan puluhan lainnya terluka. Berikutnya, kecelakaan kapal Sel Gabadan Kamar Jaya di Laut Arum pada tahun 2020. Kapal motor KM Sel Gabadan Kamar Jaya tenggelam di perairan Pulau Terangan, Kepulauan Aru, Maluku. Kapal yang mengangkut 19 pemudik tersebut diduga terbalik akibat dihantam angin kencang dan gelombang tinggi. Kecelakaan kapal wisatawan di Labuan Bajo pada tahun 2024. Sebuah kapal pesiar yang membawa 6 penumpang, 5 wisatawan asing, 6 ABK, dan seorang pemandu wisata tenggelam saat berlayar dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Semua penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan. Yang ketiga ada aplikasi keselamatan pada transportasi udara. Aplikasi keselamatan transportasi udara adalah sistem teknologi atau perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan keamanan, mencegah kecelakaan, dan memastikan kelancaran operasional penerbangan. Lalu ada aspek keselamatan pada transportasi udara. Yang pertama ada keselamatan operasional, yaitu meliputi kelayakan pesawat. Kelayakan pesawat itu seperti pemeriksaan rutin dan perawatan. Lalu ada sertifikasi pilot dan awak pesawat, dan yang terakhir ada instruktur darurat. Yang
Yang kedua ada navigasi dan manajemen lalu lintas udara, meliputi Air Traffic Control atau ATC. Air Traffic Control atau ATC ini fungsi untuk mengatur lalu lintas pesawat ketika mengudara untuk menghindari tabrakan. Lalu ada ADS-B dan radar surveillance, ini untuk memantau posisi pesawat secara real time untuk meningkatkan kesadaran situasional. Dan sistem peringatan dini atau TAWS dan PCAS ini berfungsi untuk mencegah tabrakan dengan badan atau pesawat lain. Yang ketiga ada keamanan penerbangan, yaitu meliputi pemeriksaan penumpang dan bagasi, pencegahan terorisme, identifikasi biometrik. Yang keempat ada faktor cuaca dan lingkungan, deteksi cuaca buruk, protokol keadaan darurat. Yang kelima ada infrastruktur bandara. Ini meliputi runway safety, keselamatan landasan padu atau keselamatan landasan padu. Lalu ada pelayanan navigasi dan ground handling. Yang keenam ada teknologi dan inovasi keselamatan, meliputi black box. Black box ini sendiri fungsinya untuk merekam data penerbangan untuk ketika ada kecelakaan untuk investigasi kecelakaan. Lalu ada AI dan otomatisasi. Ini teknologi canggih untuk meningkatkan prediksi pencegahan kecelakaan. Yang ketujuh, yang terakhir ada regulasi kepatuhan internasional, ada ICAO atau International Civil Aviation Organization FA. ICAO ini badan yang menerapkan standar keselamatan pada penerbangan global. Yang kedua ada FAA dan EASA. Ini adalah otoritas penerbangan yang mengawasi dan menerapkan regulasi keselamatan di berbagai wilayah. Yang ketiga ada standar IATA atau International Airport Association yang mengatur prosedur operasional maskapai penerbangan. Contoh kecelakaan pada transportasi udara. Yang pertama ada kecelakaan Garuda Indonesia GA200 tahun 2007. Pesawat Boeing 737-400 berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta pada 7 Maret 2007. Saat mendarat di Bandara Aji Sucipto, pesawat mendarat dari kecepatan terlalu tinggi. Lalu pesawat gagal berhenti dan keluar dari landasan padu, lalu terbakar, yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, termasuk wartawan asing. Penyebab utamanya adalah kesalahan pilot yang mengabaikan peringatan sistem sebelum pendaratan. Lalu yang kedua adalah kecelakaan Tene Fury pada 27 Maret 1977. Pesawat Boeing 747 milik KLM dan Pan Am berada di Bandara Los Rodeos, Tene Fury, Spanyol. Akibat perubahan rute, bandara tertutup kabut tebal, mengurangi jarak pandang secara signifikan. Kapten KLM salah mengira izin lepas landas yang telah diberikan, sementara pesawat Pan Am masih berada di landasan padu. Pesawat
KLM menabrak Pan Am menyebabkan ledakan besar dan kebakaran hebat. Akibatnya ada 583 orang meninggal, menjadi korban, menjadikannya kecelakaan penerbangan paling mematikan dalam sejarah. Penyebab utamanya adalah kesalahan komunikasi antara pilot dan menara ATC serta kondisi kabut yang menghambat visibilitas atau jarak pandang dari pilot. Tipe-tipe kecelakaan lalu lintas. Yang pertama adalah berdasarkan tingkat keparahan. Berdasarkan tingkat keparahan ada 3, yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan tingkat berat. Untuk yang tingkat ringan ini mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan atau barang tanpa adanya korban jiwa atau luka berat. Untuk yang kecelakaan sedang mengakibatkan luka ringan pada pengguna jalan serta kerusakan pada kendaraan dan atau orang atau barang. Untuk yang kecelakaan berat itu mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang kedua, berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat. Untuk berdasarkan kendaraan yang terlibat dibagi menjadi 2, yaitu tunggal dan ganda. Untuk yang tunggal hanya melibatkan satu kendaraan, contohnya ada mobil yang menabrak pohon, terguling, atau kehilangan kendali. Biasanya disebabkan oleh kelalaian si pengguna lalu lintas. Untuk kecelakaan ganda melibatkan lebih dari satu kendaraan atau dengan berjalan kaki dalam satu waktu di tempat yang bersamaan. Untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu berdasarkan jenis tabrakan. Ada beberapa jenis tabrakan. Yang pertama ada head-on collision. Ya ini istilahnya adu banteng lah, tabrakan depan-depan. Jadi antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Ini seringkali disebabkan oleh pengemudi yang mencoba menyalip atau berjalan jarak aman. Yang kedua ada rear-end collision, tabrakan belakang. Ini terjadi ketika satu kendaraan menabrak kendaraan depannya, biasanya akibat kendaraan di depan lebih mendadak. Yang ketiga ada side collision, yaitu tabrak di samping, terjadi antara dua kendaraan secara bersampingan, sering terjadi di persimpangan atau saat parkir. Yang keempat ada run off road collision, yaitu tabrakan keluar jalan, terjadi ketika satu kendaraan keluar dari jalan dan menabrak objek lain seperti pejalan kaki atau ya pohon atau dan sebagainya. Seringkali diakibatkan pengemudi kehilangan kontrol. Yang terakhir ada rollover atau terguling. Ini adalah kecelakaan di mana pengguna kendaraan yaitu kendaraan si pengguna terbalik. Biasanya terjadi pada kendaraan dengan profil tinggi seperti truk. Pada kecelakaan lalu lintas, terdapat faktor-faktor atau penyebabnya. Faktor-faktor tersebut digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, faktor manusia atau human factors. Yang kedua, faktor kendaraan atau vehicle factors. Yang ketiga, faktor jalan atau road factors. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan atau environment factors. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, terdapat sebuah fakta bahwa road traffic accident atau kecelakaan lalu lintas menjadi faktor kematian nomor 3 di dunia setelah HIV/AIDS dan TBC. Sedangkan di Indonesia menjadi penyebab kematian nomor 2 setelah stroke. 1. Faktor manusia. Faktor manusia atau pengemudi menjadi penyebab utama dalam kecelakaan. Sebagian besar kecelakaan terjadi akibat pelanggaran terhadap lalu lintas. Ada beberapa aspek terkait faktor manusia, seperti yang pertama, faktor kesehatan pengemudi.
Jika pengemudi tidak dalam keadaan sehat atau sedang mengonsumsi obat medis, sebaiknya tidak mengendarai kendaraan. Hal ini karena efek obat dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Yang selanjutnya ada faktor kelelahan pengemudi. Pengemudi yang lelah dalam perjalanan akan timbul rasa kantuk yang hebat dan dapat menurunkan performa dalam mengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dari berbagai fakta kecelakaan, terdapat 75% penyebab kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk. Selanjutnya yaitu pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol dan zat narkotika. Pengemudi dalam pengaruh tersebut akan kehilangan kesadaran dan juga sulit dalam mengendalikan kendaraannya, bahkan dirinya sendiri. Diketahui bahwa 67% pengemudi yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas mengandung sejumlah alkohol dalam darah mereka. Selain aspek atau faktor yang sudah disampaikan sebelumnya, terdapat salah satu faktor yang sering menjadi alasan kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor mental dan psikologis pengemudi. Yang pertama, kurang antisipasi, yaitu tidak mampu memperkirakan potensi bahaya, seperti salah menghitung jarak aman saat menyalip. Yang kedua, kelengahan atau kecerobohan, seperti melakukan aktivitas lain saat berkendara, misalnya menggunakan handphone yang dapat mengganggu konsentrasi. Faktor penyebab kecelakaan berikutnya adalah faktor kendaraan. Pada faktor kendaraan ini sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh manusia, karena manusia sebagai pengguna jalan yang mengemudikan kendaraan seringkali lalai atau ceroboh dalam hal pemeliharaan kendaraan, seperti pemeriksaan tekanan ban kendaraan, masa penggantian ban, dan juga pemeliharaan sistem pengereman braking system untuk mengantisipasi kebocoran hidrolis rem atau brake fluid leaking. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan antara lain, yang pertama, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan, yaitu instrumen kendaraan tidak bekerja dengan baik, perlengkapan kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan, yaitu suku cadang kendaraan yang tidak sesuai standar dan juga gangguan pada mesin kendaraan. Faktor atau penyebab yang paling sering ditemukan pada kecelakaan lalu lintas adalah akibat rem yang blong, khususnya pada kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk. Faktor yang selanjutnya adalah faktor jalan. Kondisi jalan yang kurang baik atau rusak seperti berlubang dapat mengganggu kelancaran berkendara karena pengemudi cenderung mencari jalur yang lebih baik, sehingga dapat berisiko mengganggu arus lalu lintas. Jalan juga harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti rambu-rambu, marka jalan, hingga lampu penerangan jalan. Selain itu, fasilitas pedestrian untuk pejalan kaki, yaitu trotoar, juga harus dipikirkan. Jika fasilitas trotoar tidak memadai atau bahkan tidak ada, maka pengguna jalan lain, yaitu pejalan kaki, akan berjalan di jalan yang sama dengan lantai kendaraan, sehingga dapat mengganggu pengendara. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang utama adalah cuaca, seperti hujan. Hujan dapat mempengaruhi kinerja kendaraan. Jalan licin memperpanjang jarak pengereman, sementara hujan yang lebat atau kabut dapat mengurangi jarak pandang dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Saat musim hujan, jalan akan basah dan licin, sehingga meningkatkan risiko selip pada kendaraan. Sementara, banjir akibat drainase yang kurang baik dapat menyebabkan kemacetan, karena kendaraan bergerak lebih lambat untuk menghindari kerusakan pada mesin. Nah, dari faktor-faktor penyebab kecelakaan yang sudah diuraikan sebelumnya, didapatkan benang merah bahwa diperlukan peranan pemerintah yang berkaitan dalam memelihara serta meningkatkan fasilitas-fasilitas di jalan raya yang dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, juga tentu diperlukan kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai pengguna jalan untuk merawat dan juga menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia, serta meningkatkan kesadaran dan juga kesiapan diri sebelum berkendara.
Nah, jadi beginilah teman-teman kondisi dari trotoar yang berada di daerah di Pasar Manyar ini dengan kondisi yang sepanjang jalan dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh pedagang, sehingga pejalan kaki memiliki akses yang minim dalam perjalanannya. Ya, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, bahkan rambu di tengah jalan ini pun menghalangi dari pejalan kaki, sehingga aksesnya pun kita harus memiringkan kepala seperti ini, dan juga di antara dagangan-dagangan dari para pedagang yang akhirnya kurang membuat kita sebagai pejalan kaki memiliki keleluasaan pada perjalanan kita. Ya, di sepanjang jalan ini pun yang dimana interaksi antar dari lajur sebelah kanan dan lajur sebelah kiri itu saling sangat berhubungan. Namun akses untuk penyeberangan pun tidak ada di sini. Sampai di simpangan di Kertajaya masih belum ada untuk akses penyeberangan dari pejalan kaki, maupun dalam bentuk zebra cross maupun pelikan crossing. Selanjutnya yaitu mengenai peningkatan atau teknologi penerapan keselamatan. Di sini saya membaginya menjadi 4 poin utama. Yang pertama yaitu adopsi teknologi canggih, yang kedua Internet of Things dalam transportasi, yang ketiga sistem komunikasi V2V atau vehicle to vehicle, dan V2I atau vehicle to infrastructure, dan yang keempat yaitu platform digital dan aplikasi mobile. Yang pertama yaitu adopsi teknologi canggih. Saat ini teknologi modern semakin berkembang guna untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Pada slide ini saya mengambil salah satu inovasi utama yaitu Advanced Driver Assistance System atau ADAS, di mana ADAS ini memiliki fitur antara lain yang pertama adalah Automatic Emergency Braking atau AEB. Ini secara otomatis mengaktifkan rem pada kendaraan jika kendaraan tersebut mendeteksi adanya potensi tabrakan. Kemudian ada fitur Lane Departing Warning dan Lane Keeping Assist, di mana kendaraan akan memberikan peringatan atau membantu mengoreksi arah jika kendaraan tersebut keluar jalur tanpa disengaja. Kemudian ada Adaptive Cruise Control, di mana kendaraan akan menyesuaikan kecepatan agar tetap aman dengan menjaga jarak dari kendaraan yang ada di depannya. Kemudian ada Blind Spot Monitoring atau BSM, yaitu kendaraan mendeteksi objek di area titik buta pengemudi dan kendaraan tersebut akan memberikan peringatan apabila ada objek yang terdapat pada area titik buta. Baik, kemudian poin kedua yaitu mengenai Internet of Things atau IoT yang digunakan dalam transportasi. Jadi IoT ini memungkinkan integrasi berbagai perangkat dalam sistem transportasi untuk meningkatkan keselamatan. Contohnya yang pertama yaitu kendaraan terhubung atau connected vehicles. Jadi kendaraan dapat berbagi data mengenai lokasi, kecepatan, dan kondisi lalu lintas secara real time atau secara live. Kemudian yang kedua ada sistem pemantauan jalan. IoT juga dapat digunakan untuk menghubungkan sensor yang ada di jalan dengan kendaraan untuk mendeteksi lubang, genangan air, atau rintangan yang ada di jalan. Kemudian peringatan cuaca. Sensor cuaca yang terhubung ke jaringan IoT juga dapat memberikan peringatan dini tentang adanya kondisi cuaca yang buruk, seperti ada kabut, hujan deras, atau jalan licin dan sebagainya. Teknologi ini dapat membantu pengemudi mendapatkan informasi secara langsung dan mengambil keputusan lebih cepat untuk menghindari risiko kecelakaan. Selanjutnya, poin ketiga dari peningkatan atau teknologi penerapan keselamatan
yaitu dengan adanya sistem komunikasi V2V dan V2I, di mana teknologi ini memungkinkan komunikasi langsung antar kendaraan dan dengan infrastruktur jalan untuk meningkatkan koordinasi di dalam suatu lalu lintas. Jadi untuk yang pertama yaitu sistem komunikasi V2V, yaitu kendaraan ke kendaraan. Jadi kendaraan dapat berbagi data mengenai kecepatan, arah, posisi sehingga dapat mencegah tabrakan terutama di persimpangan atau area dengan visibilitas rendah. Kemudian yang kedua yaitu V2I atau kendaraan ke infrastruktur. Kendaraan dapat menerima informasi dari lampu lalu lintas, rambu elektronik atau pusat kontrol lalu lintas atau infrastruktur lalu lintas yang lainnya, seperti perubahan batas kecepatan atau peringatan kecelakaan yang ada di depan. Teknologi ini berperan besar dalam mengurangi kecelakaan dengan memberikan informasi lebih cepat dan akurat kepada pengemudi. Selanjutnya untuk poin yang terakhir yaitu mengenai adanya platform digital dan aplikasi mobile untuk menunjang keselamatan berkendara. Penggunaan aplikasi berbasis digital saat ini semakin banyak diterapkan untuk meningkatkan keselamatan berkendara, seperti yang pertama ada aplikasi navigasi dengan peringatan keselamatan. Seperti contohnya yaitu Google Maps dan Waze menyediakan informasi tentang kondisi jalan, kecelakaan, dan penutupan jalan secara real time atau secara live, secara langsung. Kemudian ada aplikasi pemantauan kendaraan. Aplikasi ini memungkinkan pemilik kendaraan untuk memantau kondisi kendaraan, seperti tekanan ban, oli mesin, dan bahan bakar untuk mencegah masalah teknis saat berkendara. Kemudian ada aplikasi pelaporan insiden. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melaporkan adanya kondisi jalan rusak, ada kecelakaan atau bahaya lainnya sehingga otoritas terkait dapat segera menangani masalah tersebut. Kemudian aplikasi edukasi keselamatan. Aplikasi ini memberikan tips keselamatan berkendara, simulasi kondisi darurat, serta pelatihan mengenai peraturan lalu lintas. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi keselamatan berkendara. Keselamatan berkendara merupakan hal yang utama harus diperhatikan oleh setiap pengemudi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan serta meningkatkan kesadaran dalam berkendara. Ada 4 aspek utama yang harus dievaluasi, yaitu yang pertama kondisi kendaraan, yang kedua perilaku pengemudi, yang ketiga kondisi lingkungan, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat. Aspek pertama yaitu mengenai kondisi kendaraan. Kendaraan yang dalam kondisi baik dapat mencegah kegagalan teknis yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, pemeriksaan dan perawatan kendaraan secara berkala sangat diperlukan. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan teknis rutin dengan cara mengecek sistem pengereman, lampu, ban, serta sistem kelistrikan untuk memastikan kendaraan dapat berfungsi secara optimal. Pastikan juga tekanan udara ban sesuai standar dan kondisi ban tidak aus untuk menghindari selip atau pecah ban saat berada di jalan. Kemudian melakukan perawatan secara berkala. Lakukan servis kendaraan sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh pabrikan, seperti penggantian oli, filter udara, dan pemeriksaan sistem pendingin mesin. Pastikan juga tidak ada kebocoran oli atau bahan bakar yang dapat menyebabkan gangguan saat berkendara. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengecekan fitur keselamatan. Pastikan untuk selalu memakai sabuk pengaman dengan baik
untuk melindungi pengemudi dan penumpang dari benturan saat kecelakaan. Jangan lupa juga untuk mengecek fitur keselamatan lainnya seperti airbag, anti-lock braking system, serta sensor parkir untuk membantu dalam kondisi darurat. Selanjutnya, aspek kedua dari evaluasi keselamatan berkendara yaitu mengenai perilaku pengemudi. Pengemudi memiliki peran besar dalam menjaga keselamatan di jalan. Sikap yang disiplin, waspada, serta tanggung jawab dapat mengurangi resiko kecelakaan akibat kelalaian. Yang pertama yaitu penerapan aturan lalu lintas. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan batas kecepatan agar perjalanan lebih aman. Kemudian tidak melanggar lampu merah atau berkendara di jalur yang tidak semestinya. Yang kedua, mengenai keterampilan mengemudi. Pahami teknik pengemudi dengan baik seperti pengereman mendadak yang aman, cara melewati tikungan, dan teknik akselerasi yang tepat. Kemudian, pengelolaan emosi dan konsentrasi. Hindari kondisi stres atau emosi berlebihan yang dapat mempengaruhi keputusan saat berkendara. Tidak menggunakan ponsel atau aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Kemudian, biasakan berkendara secara aman, seperti menggunakan helm dengan standar SNI bagi pengendara motor serta menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Selalu menjaga jarak aman antar kendaraan untuk menghindari tabrakan mendadak dan tidak berkendara dalam keadaan mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu mengenai kondisi lingkungan. Lingkungan sekitar memiliki dampak besar terhadap keselamatan berkendara. Pengemudi harus selalu memperhatikan kondisi jalan, cuaca, serta kepadatan lalu lintas agar dapat mengantisipasi potensi bahaya. Yang pertama yaitu adanya pengaruh cuaca. Saat hujan deras, jalan akan menjadi licin sehingga perlu mengurangi kecepatan dan meningkatkan jarak pengereman. Kemudian kalau misalkan dalam kondisi kabut atau hujan lebat, gunakan lampu utama atau lampu kabut untuk meningkatkan visibilitas. Yang kedua, mengenai kondisi jalan, berhati-hati saat melewati jalan berlubang, bergelombang, atau yang sedang dalam perbaikan. Kemudian hindari berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan yang belum dikenal untuk mengantisipasi lingkungan tajam atau persimpangan yang tersembunyi. Kemudian tentang kepadatan lalu lintas, sesuaikan kecepatan kendaraan saat berada di jalan yang padat untuk menghindari tabrakan beruntun. Gunakan jalur yang sesuai dan menghindari berpindah jalur secara mendadak tanpa memberikan tanda. Faktor lingkungan yang lainnya, waspada terhadap pejalan kaki, pesepeda atau kendaraan yang tiba-tiba berhenti di depan. Kemudian antisipasi keberadaan hewan liar di daerah pedesaan atau di jalanan yang sepi. Selanjutnya untuk aspek keempat yaitu mengenai kesiapan menghadapi keadaan darurat. Situasi darurat dapat terjadi kapan saja, sehingga pengemudi harus memiliki kesiapan mental serta peralatan yang dibutuhkan untuk menangani kondisi tersebut. Yang pertama, pengetahuan tentang pertolongan pertama. Pahami langkah-langkah pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan seperti menghentikan pendarahan atau menangani cedera ringan. Mengetahui cara menghubungi layanan darurat dengan cepat jika terjadi kecelakaan di jalan. Yang kedua, perencanaan rute alternatif. Sebelum berpergian, pastikan untuk mengetahui beberapa jalur alternatif guna menghindari kemacetan atau area rawan kecelakaan. Gunakan aplikasi navigasi untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kondisi lalu lintas. Yang ketiga, penggunaan alat komunikasi darurat. Pastikan ponsel dalam kondisi baterai penuh dan memiliki pulsa atau paket data untuk keperluan darurat.
jika berpergian jauh, membawa powerbank atau charger mobil untuk menghindari kehabisan daya saat dibutuhkan. Jaket, sarung tangan, masker, celana panjang, sepatu. Helm S&I, pengecekan kendaraan